Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nayara Afika Semiring dari SDIT Asaidiah, Kecamatan Kutawaringin. Pada tantangan ke-7 kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Sultan Hasanuddin, penulis Sutrisno Kutoyo dan Dr. Andes Mardana Safwan, penerbit Mutiara Sumberwidya, dan jumlah halaman 50 halaman dengan teknik pidato. Ini pidato saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri Leksambedas Kabupaten Bandung, Bapak Kepala Sekolah SDIT Asaidiah, dan Bapak dan Ibu Guru SDIT Asaidiah, teman-teman peserta Leksambedas Kabupaten Bandung yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang pahlawan nasional yang bernama Sultan Hasanuddin. Di daerah Sulawesi Selatan terdapat beberapa kerajaan, antara lain Goa, Talo, Bone, dan Sopeng. Pada zaman Raja Tuma Parisi, rakyat Goa mengalami kemakmuran dan kemajuan. Pada zaman pemerintahan Raja Tuma Parisi, kerajaan Goa dan Talo dapat dipersatukan. Setelah Raja Tuma Parisi wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Tumi Palangga sebagai raja yang ke-10 pada zaman pemerintahan Raja Goa yang ke-15. Agama Islam mulai masuk ke kerajaan Goa. Puncak dari usaha pengislaman itu terjadi pada tahun 1605. Pada waktu itu, Raja Goa yang bernama I Manggarangi memeluk agama Islam secara resmi. Raja I Manggarangi lalu mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin yang memerintah dari tahun 1593 sampai 1639. Kerajaan Goa kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di daerah Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang ke-16. Ia dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1631. Ayahnya ialah Raja Goa yang ke-15 dan bernama Sultan Muhammad Said. Ibunya bernama Isabe, berasal dari Laikang, salah satu daerah kerajaan Goa. Semasa kecil, Hasanuddin diberi nama I Malambasi oleh orang tuanya. Pada usia 8 tahun, I Malambasi mulai belajar membaca Al-Quran. Setelah mulai mengaji, namanya ditukar menjadi Muhammad Bakir. Pada tahun 1651, Muhammad Bakir naik tahta kerajaan Goa sebagai raja yang ke-16 dengan gelar Sultan Hasanuddin. Pada zaman itu pula, Kompani Belanda mulai mengembangkan pengaruhnya di Indonesia. Kompani Belanda ingin memaksakan cara perdagangan tunggal atau monopoli. Sebaliknya, kerajaan Goa menginginkan perdagangan bebas. Sultan Hasanuddin bukan hanya menghadapi Belanda, tetapi harus menghadapi armada-armada gabungan ini, terdiri dari Belanda, Bone, Ternate, Buton, dan Tidore. Pada tanggal 18 November 1667 diadakan perjanjian di Bungaya yang terletak di sebelah selatan kota Makassar. Dengan adanya perjanjian Bungaya itu, kedaulatan Makassar menjadi hilang. Pada tanggal 24 Juni 1669, benteng utama Sombaupu jatuh ke tangan Belanda. Sultan Hasanuddin
Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 setelah menderita penyakit ari-ari dalam usia 30 tahun. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.